siapa yang diselamatkan pada saat terjadi bencana? Dari 100 orang jadi 200 kan berarti ini ya, dari 2 provinsi ini tidak ada satupun yang menjawab orang tua. Lansia. Wah, kan merinding nih sampai sekarang saya. Disitulah saya semakin yakin bahwa merawat Indonesia, kita jaga bangsa. Merawat Indonesia bersama kita, menyapita kita semua. Merawat Indonesia bersama kita, menyapi untuk sehat menuju masa depan cerah. Hai sejawat perawat, kembali lagi di podcast CNS, Channel Nurse Station. Dan podcast hari ini saya sedang bersama Ibu Sinta Silaswati selaku Ketua IPGRI atau Ikatan Himpunan teman-teman, yaitu badan kelengkapan dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia yaitu. Ibu apa kabar? sehat fisik, sehat mental, sehat ekonomi. Gitu. Ibu kalau boleh tahu ibu dari daerah mana nih ibu datang ke sini, Bu? Saya sih dekat-dekat ya di kota Bekasi kalau tinggalnya. Wilayahnya ibu, ini wilayahnya beliau teman-teman gitu. Oke ibu, jadi terima kasih banyak sebelumnya sudah mau nyempatin waktu untuk bisa duduk di mejanya CNS nih Bu ya. Ada beberapa pertanyaan terkait yang ingin saya tanyakan atau ingin saya sampaikan ke ibu nih selaku Ketua IPGRI Bu. Yang pertama ibu, boleh nggak Bu diceritain sedikit tentang Ikatan Perawat Gerontik Indonesia ini dan apa misi dan misi organisasi ini? Ya. Silakan. Jadi Ikatan Perawat Gerontik Indonesia itu lahir di tahun 2019 ya. Jadi sebelum COVID pas bulan November, akhir November tanggal 28 November 2019 kami lahir, dibentuk sebagai salah satu badan kelengkapan PPN ini. Lalu kemudian terjadi COVID tuh ya, jadi agak relatif cukup vakum pada periode awal. Tetapi itu juga menjadi satu peluang bagi IPGRI untuk kemudian bisa langsung terjun kepada masyarakat memperkenalkan, dan terutama ini karena kami ini visinya adalah sehat bersama masyarakat lanjut usia di Indonesia, maka pada waktu itu teman-teman yang memang memiliki peminatan untuk kesehatan lanjut usia bergerak membantu lansia-lansia yang terkena COVID dan termasuk juga instansi pemerintah, rumah sakit, kemudian panti yang membutuhkan pada waktu itu adalah bahan-bahan habis pakai yang digunakan untuk mereka berulang gitu. Bukan didaur ulang, tapi kami memberikan masker, kemudian gloves ya, lalu kemudian hand sanitizer dan sebagainya. Yang pada saat waktu itu kan langka ya, itu sangat dibutuhkan dan kami hadir untuk bisa memberikan bantuan kepada rumah sakit daerah dan juga panti Wereda. Ya memang masih Jakarta sekitarnya, tetapi beberapa wilayah yang tahun 2020 sampai tahun 2021 2022 itu kemudian juga bergerak di wilayah masing-masing. Jadi memang kita pada waktu itu cukup ini ya, karena banyak lansia yang meninggal ya akibat corona. Nah, untuk peran nih Bu, apa saja sih Bu peran utama perawat gerontik ini Bu dalam memberikan pelayanan pada lansia di Indonesia? Ya, untuk keperawatan gerontik, perawat-perawat gerontik ini memiliki berbagai peran ya. Mereka berasal dari unsur pendidikan, mereka berasal dari pelayanan. Pelayanan tuh bisa dari rumah sakit, panti, praktik mandiri ya. Kemudian juga saat ini dengan adanya ketentuan WHO tentang asuhan lansia terpadu sudah mulai ke komunitas dengan sasaran individu lansia. Jadi di Puskesmas sudah juga kita sejak tahun 2023 yang lalu itu sudah mulai memperkenalkan layanan terpadu untuk lansia yang terintegrasi.
Sehingga peran-peran sebagai seorang pemberi pelayanan atau provider, seorang pendidik, seorang educator ya, seorang manajer itu semua bisa dilakukan oleh seorang perawat gerontik gitu. Jadi semua peran perawat itu ada dengan spesifikasi tentu adalah individu lanjut usia yang usianya adalah 60 tahun atau lebih, kemudian multipatologi artinya penyakitnya lebih dari satu, dan minimal punya satu sindrom geriatri. Nah itu adalah ciri atau kriteria dikatakan sebagai pasien geriatri atau pasien lansia yang ditangani oleh teman-teman perawat gerontik. Oke. Nah Ibu, terkait support system kepada anggotanya nih Bu, bagaimana Ikatan Perawat Gerontik Indonesia ini membantu anggotanya untuk terus berkembang di bidang ini Bu? Ya, meskipun kami ini ikatan yang baru, ya ikatan himpunan yang baru, tetapi karena saat ini fenomena bonus demografi untuk lanjut usia yang semakin tinggi, ya, ini tentu juga membutuhkan peran teman-teman wilayah untuk saling bergandengan tangan karena jumlah lanjut usia yang sangat tinggi itu sudah mencapai hampir 11 provinsi, 15 provinsi ya terakhir dari data Kementerian Kesehatan. Nah tentu ini membutuhkan suatu perhatian bagi kami agar teman-teman di daerah pun itu memiliki peluang yang sama dengan kami. Sehingga kami di pusat itu melakukan berbagai kerjasama dengan stakeholder ya, contohnya Kementerian Kesehatan yang sejak IPGRI itu berdiri atau bahkan sebelum IPGRI itu berdiri, kami itu sudah dirangkul oleh Kementerian Kesehatan dalam hal ini Direktorat Upaya Usia Produktif dan Lanjut Usia ya di Kementerian Kesehatan. Dan itu sampai sekarang. Bahkan kami terlibat di dalam pembuatan kebijakan-kebijakan strategis ya, kemudian aplikasi dari hasil kebijakan-kebijakan itu sendiri untuk dinas kesehatan, rumah sakit yang memiliki pelayanan geriatri atau pelayanan lanjut usia. Nah itu sampai sekarang dan itu tidak hanya untuk pusat karena ini paling banyak itu kami sebarluaskan ke wilayah, ke daerah-daerah. Dengan demikian kami berharap bahwa apa yang terjadi di pusat itu juga terjadi di wilayah. Sehingga kebijakan yang ada di pusat itu turun ke wilayah itu seragam gitu sifatnya ya sama gitu. Tentu ini memiliki banyak tantangan ya, challenge yang membuat kami harus terus berupaya agar teman-teman di daerah pun memiliki kesempatan seperti teman-teman yang ada di pusat. Oke. Nah Ibu, sejauh ini Bu, bagi IPGRI sendiri Bu, apa sih Bu tantangan terbesar yang dihadapi dari perawat gerontik di Indonesia, khususnya dalam merawat lansia dengan berbagai kebutuhan? Ya, tantangannya cukup lumayan ya, karena kita menghadapi satu stereotipi tentang lanjut usia. Bahwa kalau sudah tua itu ya memang sakit-sakitan. Kalau sudah tua itu ya memang ya sudahlah, kita tinggal tunggu usia saja. Itu adalah negatif stereotipi yang harus kita hapus ya di masyarakat termasuk di tenaga kesehatan. Betul. Karena saya pikir juga bahwa lanjut usia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan termasuk pelayanan keperawatan dengan kualitas yang baik, ya kan? Mendapatkan perhatian yang sama sesuai dengan rentang usianya, sama dengan rentang usia kelompok rentan lain kayak bayi, balita, ibu hamil gitu kan tuh kelompok rentan ya. Lansia juga harusnya memiliki hak yang sama gitu. Sehingga ini tantangan yang buat kami itu tidak main-main karena stereotipi negatif ini sudah sekian lama tentang usia lanjut dan itu tidak mudah untuk mengganti stereotipi negatif ini menjadi bahwa lansia itu memiliki hak yang sama
dengan kelompok rentan yang lainnya. Nah, tentu ini yang kedua adalah akibat dari stereotipi itu saat ini juga belum banyak rumah sakit ya ataupun puskesmas meskipun sudah digalakkan ya sekarang ini yang memiliki layanan spesifik untuk pasien-pasien geriatri atau lanjut usia. Gitu kan ya? Karena apa? Mereka juga masih bingung mau diapain karena stereotipi itu membuat seseorang memiliki barier ya. Udahlah kalau sudah tua ya sudahlah, kalau sudah sakit ya mau diapain lagi gitu. Kalau meninggal ya itu udah takdir gitu ya kan. Jadi ini yang harus kita dobrak agar kami perawat gerontik itu tidak menerima begitu saja bahwa kalau lansia sakit itu ya sudah sakit saja gitu ya. Ini yang harus kita dobrak bahwa dia juga nggak boleh sakit tuh. Dia harus tetap sehat meskipun usia menua tuh. Bahwa menua ada konsekuensi ya ndak apa-apa itu normal gitu. Tapi sakit itu bisa kita hindari gitu ya. Masalah-masalah yang terjadi pada lansia itu bisa kita cegah. Karena itu akan terjadi kalau stereotipi yang negatif ini bisa kita hilangkan ya. Meskipun tidak itu membutuhkan waktu yang cukup lama ya, tetapi saya yakin ke depan anak-anak muda yang saat ini dan termasuk yang mendengarkan podcast ini barangkali ya, Belum. bahwa kita itu akan tua, Betul. ya kan? Karena kita akan tua, maka kita siapkan sistem agar untuk kesehatan orang tua itu ya harus kita siapkan agar kita tua nanti itu mendapat kepelayanan yang bermartabat, ya, dignity gitu ya, dan pelayanan kepada lansia yang memang bersifat memberikan penghormatan kepada orang-orang yang memiliki pengalaman yang jauh dari kita. Nah, seperti itu. Itu yang sedang kami siapkan, termasuk bagaimana kami mensosialisasikan menua sehat kepada masyarakat agar anak-anak muda saat ini harus sudah melihat orang tua sebagai prototipe mereka nanti ketika tua juga. Kalau prototipe kita positif, kita mampu memberikan layanan yang baik, sistem pelayanan kesehatan kita juga memberikan penghargaan dan memberikan martabat kepada lansia, maka bukan tidak mungkin nanti adik-adik yang muda-muda juga akan menikmati hal ini. Betul. Nah Ibu, terkait dengan Ibu sendiri nih Bu, selama menjabat sebagai ketua ikatan atau himpunan ini, apakah ada pengalaman menarik atau inspiratif sama Anda memimpin HIPGRI ini yang ingin Anda bagikan? Silakan Bu. Ya, pengalaman menarik itu banyak sekali ya, karena sebagai suatu ikatan yang relatif baru, ya kami sedang mencari bentuk sehingga tidak mudah memberikan suatu kepercayaan kepada teman-teman bahwa menjadi perawat gerontik itu membanggakan, ya. Selain kita memang memiliki misi untuk meletakkan dasar-dasar sistem pelayanan keperawatan untuk ke depan pada lanjut usia, kita juga harus memerangi tadi stereotipi negatif tadi dan juga tidak dipungkiri bahwa saat ini lanjut usia itu masih terpinggirkan, istilahnya itu masih terpinggirkan, masih belum prioritas selagi ya di program-program juga mungkin masih prioritas anak-anak gizi buruk, lalu kemudian ibu hamil risiko tinggi dan sebagainya ya, dari sejak zaman dulu lah itu ya, sehingga sampai saat ini pun lansia masih belum memiliki cukup ruang ya untuk bisa diberdayakan, meskipun Kementerian Kesehatan sudah sangat berusaha untuk memberikan atau menciptakan berbagai pelayanan.
Nah, ini saya rasakan ketika beberapa tahun yang lalu ya, sekitar 2 tahun yang lalu ketika ada banjir bandang di Serang, Banten, lalu kemarin Cianjur ya, apa namanya, gempa Cianjur. Iya, gempa. Nah, itu banyak sekali lansia yang dia kehilangan orang yang dicintai ya, kemudian dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kemudian ketika saya masuk ke tenda-tenda, mereka tidak memiliki kegiatan gitu ya. Sementara kelompok lain itu sudah ditangani langsung gitu kan ya, kelompok-kelompok rentan lainnya. Tapi kelompok rentan lansia ini nggak ada yang memperhatikan. Nah, disitulah Bu. iya, karena mungkin teman-teman juga nggak tahu mau ngapain gitu ya, mungkin ya Elia. Nah, sehingga dari situlah kemudian pada waktu itu saya turun bersama salah satu apa namanya, NGO ya, NGO dunia yang berbasis di Indonesia. Lalu kemudian saya katakan kepada penanggung jawab bencana di NGO itu, Anda lihat ya, kalau semua kelompok itu memiliki apa namanya, kegiatan-kegiatan, Anda lihat nggak lansia ngapain? Iya Bu Sinta, kasihan ya kalau lanjut usia mereka nggak diapa-apain gitu. Jadi duduk aja di pinggir-pinggir, nunggu makan pagi, lalu duduk lagi, nunggu makan siang, lalu tidur dan sebagainya. Nggak ada kegiatan. Dari situ kemudian saya mengajak NGO tersebut untuk bisa nggak kita melakukan suatu kegiatan? Bisa nggak kita membuat suatu kebijakan di Indonesia itu agar lansia-lansia yang terdampak bencana ya itu juga disiapkan di tingkat dinas kesehatan. Dari situ kemudian kami bekerja secara bersama-sama sehingga lahirlah satu pedoman pelayanan minimal untuk lanjut usia yang terkena bencana yang kondisi kritis, dan itu kemudian disosialisasikan ke seluruh Indonesia. Karena kenapa ini juga muncul selain dari apa yang kami lihat bersama-sama, jadi kami mengadakan suatu FGD ya, FGD dari 2 provinsi yang memiliki jenis dan frekuensi bencana itu macam-macam gitu ya. Masing-masing itu dihadiri oleh 100 orang. Baik dia umum maupun tenaga kesehatan, masyarakat umum dan tenaga kesehatan. Satu saja pertanyaan saya pada saat FGD itu, siapa yang diselamatkan pada saat terjadi bencana? Dari 100 orang, jadi 200 kan berarti ini ya, dari 2 provinsi ini, tidak ada satu pun yang menjawab orang tua. Lansia. Wah, kan merinding nih sampai sekarang saya. Disitulah saya semakin yakin bahwa agak emosional ya video. Harus ada yang concern ya untuk secara terus-menerus dan konsisten itu memberikan peluang kepada lanjut usia, dan ya harus sowan ke sana kemari termasuk ke pemerintahan, NGO, non-pemerintahan, swasta dan sebagainya, memperkenalkan tentang lansia dan kesehatan. Agar apa? Mulailah noleh. Jangan seolah-olah kita itu tidak akan tua gitu loh. Iya kan? Kita itu akan tua. Tapi kita pengen tua yang sehat. Pengen tua yang dalam usia tua kita masih bisa memberikan banyak pengalaman kita kepada anak muda. Sehingga anak muda pun akan aware ya terhadap kesehatan mereka, terhadap masa depan mereka ketika mereka juga akan menua, dan sistem pelayanan kesehatan kita pun sudah ramah terhadap lansia, baik itu rumah sakit, puskesmas, atau layanan kesehatan lain. Oke, nah di kesamping itu Bu, di PGRI sendiri nih Bu, ada nggak sih Bu program yang atau inisiatif yang sedang dijalankan organisasi atau ikatan himpunan ini Bu untuk mendukung perawatan lansia di daerah-daerah terpencil? Ya, saat ini memang kami bertahap ya. Saat ini kami sedang bekerja sama dengan National College of Nursing Japan. Ini adalah
sudah 5 tahun pertama kami bekerja sama. Dan memang pada tahap ini kami masih berkonsentrasi pada wilayah-wilayah yang sifatnya adalah provinsi, kabupaten, kota yang memiliki sumber daya yang cukup, ya. Karena untuk sampai ke daerah terpencil, ini tentu effortnya berbeda, ya. Nah, kerjasama ini dimulai dari bagaimana kita mengembangkan suatu model pembelajaran yang bisa diadop oleh teman-teman baik di pendidikan maupun di rumah sakit untuk merawat lanjut usia. Pada waktu itu, Bisa dibilang semua kalangan ya, Bung. iya, pada waktu itu karena COVID kan, mahasiswa nggak boleh ke lapangan, ya kan? Kita pun kalau ke pasien itu harus menggunakan hazmat dan sebagainya. Dan ini tentu memberikan perasaan tertekan kepada lanjut usia. Nah, kami membuat suatu model pembelajaran yang mahasiswa itu bisa belajar tanpa harus berada di ruang rawat pasien geriatri tersebut. Nah, itu sudah berhasil dan sudah sudah dipublikasikan di tingkat internasional. Nah, kemudian kami menularkan ini kepada teman-teman di wilayah, dan saat ini kami karena kebutuhannya lebih kepada teknik perawatan yang lebih spesifik, maka kami memutuskan untuk konsentrasi saat ini kepada penata laksanaan keperawatan untuk pasien geriatri lansia dengan kasus delirium, demensia, dan disfagia. Nah, itu tuh sudah kemarin sudah kami latih 30 peserta yang terdiri berada dari 11 provinsi. Lalu teman-teman dari 11 provinsi ini kemudian akan melatih lagi di wilayah masing-masing, itu sekitar 300 orang. Nah, ini Februari ini akan mulai jalan, dan kami berharap tentu saja dari 300 orang itu ada perawat-perawat yang memang ya berada di daerah-daerah yang terpinggir, ya, daerah-daerah terpencil. Cuman karena ini sifatnya kan daring, ya. Jadi mungkin ada wilayah-wilayah contoh di Maluku. Oke. Ini ada wilayah yang memang tidak ada internet. Betul. Ya kan? Jadi luar biasanya teman-teman Maluku ya pergi ke kabupaten kota yang ada internetnya. Coba, luar biasa nggak itu? Bagaimana teman-teman perawat ini haus akan ilmu pengetahuan, akan keterampilan keperawatan, ya, tentang keperawatan yang spesifik untuk usia lanjut. Sampai mereka menyeberangi lautan dengan biaya sendiri untuk bisa mengikuti kegiatan kami. Ini kan luar biasa, Mas. Karena kalau kita bicara bagaimana kita bisa ke sana, kendalanya karena saat ini wilayahnya sangat jauh-jauh, ya kan? Yang bisa kita lakukan itu adalah daring, dan di sana nggak ada internet. Kalau tuh ada internet, ya tahu sendiri ya, pulau-pulau gitu ya. Mungkin juga mesti naik pohon kelapa. Seperti itu ya. Sehingga mereka berinisiasi untuk datang ke kabupaten-kabupaten yang mendekati kota Ambon gitu ya, kota Ternate gitu ya, untuk bisa mengikuti kegiatan ini. Itu buat saya sudah sangat luar biasa. Luar biasa itu ya. Bagaimana teman-teman di daerah ingin mendapatkan berbagai pengetahuan terupdate ya, karena ini kami belajar langsung dari Jepang dan ingin kami tularkan kepada teman-teman gitu. Dan itu membuat kami di pusat itu kita nggak boleh nyerah gitu ya dengan situasi apapun gitu. Kami akan terus berjuang untuk teman-teman di wilayah agar apa yang kami dapatkan di pusat ataupun teman-teman yang di wilayah itu juga dapatkan, itu bisa dirasakan oleh teman-teman, dalam hal ini perawat gerontik yang berada di wilayah-wilayah yang terpencil. Itu kendalanya itu sih, masalah jaringan. Oh iya, benar. Kendala utama di wilayah terpencil yang pertama itu jaringan, yang kedua listrik.
jarak tempuh, terus Sebelum jaringan listrik dulu kali ya. Kayak listrik dulu, betul, jarak tempuh itu ya hal-hal yang mungkin bisa jadi bahan pertimbangan juga sih untuk pemerintah ya. Nah Ibu, apa sih Bu langkah konkret yang diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan dukungan pemerintah terhadap lansia? Kebutuhan lansia. Iya, iya. Mmm, untuk pemerintah saat ini memang sudah mulai melakukan banyak, kegiatan-kegiatan ya, gerakan-gerakan untuk, menua sehat ya, healthy aging. Sehingga kami berharap tentu, adik-adik ya yang masih muda-muda ini sudah mulai, apa namanya, membenahi diri, mengatur diri, merencanakan kehidupan agar nanti anak-anak muda ini menua dengan sehat gitu kan ya. Betul. Nah, kami di IPGRI tentu selain berkaitan dengan, teknis-teknis praktis untuk perawatan pasien geriatri dan lanjut usia, tentu juga, apa namanya, kami terlibat di dalam berbagai kebijakan-kebijakan yang tentunya akan, memiliki atau berdampak baik ya, positif terhadap kesehatan lanjut usia di masyarakat. Jadi konkretnya saat ini pusat bersama wilayah itu terus, melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya pemberian-pemberian edukasi maupun pemberian-pemberian layanan dengan teknis-teknis praktis, kepada lanjut usia yang dirawat di rumah sakit atau dirawat di rumah karena memang melalui integrated, care for older people atau asuhan layanan lansia terintegrasi ini perawat gerontik bisa, melakukan asuhan individu kepada keluarga ya, dan tentu saja ini keluarga-keluarga yang ada di masyarakat tuh. Dengan membekali mereka dengan berbagai, informasi dan teknik praktis yang bisa diajarkan kepada keluarga dan kader. Ya, jadi kami sudah melatih melalui, bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, ini sendiri ya, Direktorat Usia Produktif dan Lanjut Usia. Kami bekerja secara bersama-sama untuk melatih para perawat, lalu kemudian kader-kader kesehatan, lalu kader-kader kesehatan ini didampingi untuk bisa memberikan atau mengajarkan kepada keluarga yang memiliki lansia sakit di rumah. Dan itu sudah ada panduan-panduannya, pedoman-pedomannya yang bisa di-download gratis ya, sampai teknis banget gitu ya. Bagus nih Bu infonya. Kalau mau di-download ada di mana? Boleh kasih. Kalau, mau di-download itu ada di, kemenkes.go.id, lalu nanti cari saja di situ perawatan jangka panjang untuk kader misalnya gitu ya, atau perawatan jangka panjang untuk caregiver. Itu juga bisa di situ akan didapatkan teknis-teknis yang bisa dipelajari sampai praktiknya seperti apa ya. Nah, untuk lebih detail sebenarnya nanti, puskesmas sudah kita latih ya, sehingga kader-kader bisa belajar teknisnya lalu mengajarkan kepada keluarga. Paling tidak keluarga kadernya dulu ya untuk latihan, karena beberapa bulan yang lalu, baru selesai Desember kemarin kami sudah melakukan, apa namanya, pelatihan di 5 provinsi ya, Medan, kemudian Yogyakarta, lalu Denpasar Bali, Malang dan Manado. Malang, Manado. Ya, ini, bagaimana kader, keluarga ya, dan juga tenaga kesehatan di puskesmas itu melakukan perawatan seperti merawat luka, bagaimana menua yang sehat, lalu bagaimana kalau, merawat pasien-pasien yang ngompol gitu ya, lalu, apa namanya, istilahnya inkontinensia gitu ya, lalu yang, mengalami masalah-masalah, perubahan, mental, perilaku dan mental itu sudah
modulnya sudah kami buat ya, nanti bisa di-download di ayosehat.com ya. Di Kementerian Kesehatan, platformnya Kementerian Kesehatan, Ayo Sehat. Di sana ada modul-modul yang bisa dibaca oleh tenaga kesehatan dan juga oleh keluarga atau kader, juga teknis-teknis praktisnya, dan juga ada telekonseling ya bagi keluarga atau kader yang memiliki masalah dalam merawat lanjut usia gitu ya. Itu bisa memanfaatkan telekonseling yang ada di Ayo Sehat. Nah, ini kerjasama IPGRI dengan Kementerian Kesehatan. Tentu ini melewati PPNI ya sebagai induk daripada ikatan kami. Itu Mas. Nah Ibu, terakhir nih Bu, ada nggak Bu pesan atau motivasi untuk teman-teman sejawat perawat kita yang ada di luar sana, baik yang mereka sedang menjalankan profesinya, fungsinya, dan untuk teman-teman adik-adik mungkin mahasiswa yang menjadi perawat. Silakan Ibu, pesannya sampaikan ke sini. Ya, baik. Hai teman-teman semua, teman-teman sejawat perawat, adik-adik perawat muda, kita akan menjadi tua. Untuk itu, mari kita siapkan masa tua kita, siapkan sistem pelayanan keperawatan, agar ketika kita tua nanti, kita akan dirawat secara bermartabat, penuh penghormatan dan santun. Semoga ke depan akan banyak adik-adik yang memiliki peminatan menjadi perawat gerontik dan dengan tulus hati, dengan jiwa compassion, kebaikan hati kita sebagai seorang perawat, itu mampu memberikan perawatan bagi pasien geriatri dan lanjut usia dimanapun mereka berada. Semoga apa yang akan kita berikan kepada para lanjut usia, keluarga-keluarga lanjut usia, yang merawat lanjut usia, ini menjadi bekal ibadah kita untuk menghadap kepada Sang Palik kelak di kemudian hari. Terima kasih, sampai ketemu di IPGRI, dan semoga bisa bergabung bersama kami untuk berkiprah menjadi perawat gerontik Indonesia. Oke, jadi itu dia teman-teman sejawat perawat. Tapi sebelum closing, saya ingin sedikit menginformasikan nih Bu, buat teman-teman semua yang ada di sini yang nonton video ini, kalau PPNIP sudah rilis dan sudah hadir sejak lama, jadi kalian bisa langsung cek aja aplikasinya, ada di Play Store. Jadi PPNI Pusat ini merilis satu aplikasi Bu, untuk semua pembayaran online, baik mau bayar BPJS, token pulsa, listrik, terus pulsa handphone, dan semua macam tagihan online, mau bayar apapun bisa lewat aplikasi PPNI Pay ini Bu. Namanya bisa cek di Play Store, namanya PPNI Pay. Dan buat betul, dan buat kalian teman-teman yang mau download, bisa cek linknya di deskripsi di bawah sini. Dan jangan lupa langsung download, isi saldo, transaksi sepuasnya, banyak potongan cashback, banyak diskon, kalian bisa langsung coba sekarang juga. Dan teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Salam sejawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.